Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang dikaruniakan pada kita. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mempelajari, mengamalkan, mengimani dan berpegang teguh pada syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam syariat Allah terdapat cahaya, petunjuk yang membimbing kita dan mengatur segala sisi kehidupan kita agar kita bahagia di dunia dan akhirat. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Lum'atul I'tiqad yang ditulis oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah. Sekarang tentang Al-Quran Kalamullah. Qala al-muallif rahimahullah, penulis buku mengatakan, wa min kalamillahi subhanahu al-Qur'anul azim wa huwa kitabullahil mubin wa habluhul matin wa siratuhul mustaqim wa tanzilu rabbil alamin nazzala bihi ar-ruhul amin ala qalbi sayyidil mursalin bilisanin arabiyyin mubin munazzalun ghairu makhluq minhu bada'a wa ilaihi ya'ud wa huwa suwarun muhkamat wa ayatun bayinat wa hurufun wa kalimat. Di antara perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Quranul Azim, yaitu kitab Allah yang jelas, talinya yang kokoh dan jalannya yang lurus, yang diturunkan oleh Rabb semesta alam, yang dibawa turun oleh Ruhul Amin kepada hati penghulu para rasul dengan bahasa Arab yang jelas, yang diturunkan dan dia bukan makhluk. Darinya ia berawal dan kepadanya ia kembali. Ia adalah kumpulan surat-surat muhkamat dan ayat-ayat yang jelas, huruf-hurufnya maupun kalimat-kalimatnya. Di sini penulis buku menjelaskan di antara perkataan Allah adalah Al-Quran. Jadi di antara, min menunjukkan litab'id, menunjukkan sebagian. Di antara perkataan Allah itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu, jadi perkataan Allah itu bukan hanya Al-Quran saja, perkataan Allah itu banyak. Di antaranya Al-Quran gitu ya. Di antara perkataan Allah adalah Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in ahadum minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Jika ada salah seorang dari orang musyrik minta perlindungan kepadamu, maka lindungilah dia supaya dia bisa mendengar kalamullah. Kalamullah maksudnya Al-Quran. Supaya dia bisa mendengar kalamullah.
Kemudian penulis buku menyebutkan tentang beberapa sifat Al-Quran. Al-Quran sifatnya sangat banyak, namanya juga sangat banyak. Ini menunjukkan keagungan Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki nama yang sangat banyak, sifat-sifat yang sangat banyak. Bahkan sifat Allah itu atau namanya kita tidak tahu batasannya, yang tahu hanyalah Allah. Ini menunjukkan agungnya Allah, sempurnanya Allah, dan agungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu kalau memiliki nama yang banyak menunjukkan demikian. Nabi Muhammad memiliki 9 nama. Nah, ini menunjukkan akan kemuliaan beliau dan keagungan beliau. Hari kiamat juga demikian, punya nama yang banyak. Ada Al-Qiyamah, Yaumul Akhir, Al-Qari'ah, At-Tamah, Al-Ghasyiyah. Sifat-sifatnya juga banyak. Mengetuk dengan keras, hari akhir. Nah, dan yang lainnya. Ini menunjukkan akan kedahsyatannya hari kiamat, menunjukkan ngerinya hari kiamat. Nah, Al-Quran juga demikian, namanya sangat banyak. Ada Al-Kitab, ada Al-Furqan, Al-Dzikr. Nah, setiap nama mengandung sifat. Kemudian juga ada sifat-sifat yang bukan nama. Di antara sifat bagi Al-Quran, di sana ada cahaya, kemudian petunjuk, rahmat, kabar gembira, pelajaran, nasihat, penyembuh bagi segala penyakit, dan yang lainnya. Di sini disebutkan yang pertama, Al-Quran itu adalah Al-Azim, yang agung. Karena memang Al-Quran itu agung, perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perkataan Allah adalah perkataan pencipta alam semesta yang mengatur segala urusan dan yang berhak disembah. Tentu perkataannya sangat agung. Bahkan Al-Quran adalah mukjizatnya Rasulullah SAW yang terbesar. Tidak ada satupun dari makhluk yang bisa membuat seperti Al-Quran, apakah itu sebanyak 30 juz atau 10 surat saja dari seperti 10 surat Al-Quran, atau bahkan membuat satu surat saja seperti satu surat dalam Al-Quran. Tidak akan mampu, karena begitu agungnya Al-Quran, baik dari segi tingginya bahasa, kemudian berita-berita yang gaib, susunan dari kata pertama ke kedua begitu sempurna dan tinggi, dan itu diakui juga oleh para ahli bahasa yang menguasai bahasa Arab sampai ke puncaknya, baik itu mereka orang kafir atau orang beriman. Kemudian sifat berikutnya, Al-Quran itu adalah Kitabullah Al-Mubin, perkataan Allah, kitab Allah yang jelas. Karena Al-Quran itu jelas dan menjelaskan. Menjelaskan segala perkara atau segala hal yang dibutuhkan oleh manusia, baik itu untuk dunia mereka atau akhirat mereka. Semuanya dijelaskan, baik perkara dunia maupun perkara agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala firman,
Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanun mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai manusia, telah datang kepada kalian burhan, dalil dari Rabb kalian, dan kami menurunkan kepada kalian cahaya yang jelas. Jadi Al-Quran itu dalil, petunjuk, kemudian cahaya yang jelas, yang terang. Kemudian Al-Quran itu habluhul matin, tali Allah yang kokoh. Allah Subhanahu wa taala firman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian semua kepada tali Allah yang kokoh, dan janganlah kalian bercerai-berai. Yang dimaksud tali Allah itu adalah Al-Quran. Berpegang teguhlah kalian kepada Al-Quran berarti. Jangan berpecah belah. Jadi kalau kita ingin selamat, kita harus berpegang teguh kepada tali Allah itu, Al-Quran. Bagaimana cara berpegang teguhnya? Yaitu dengan mengimaninya, mengimani seluruh isinya, membacanya, mempelajarinya, mengamalkannya, dan mentadabburinya, menghayati maknanya. Kemudian Al-Quran itu adalah siratul mustaqim, jalan Allah yang lurus. Al-Quran jalan yang lurus itu maksudnya jalan yang lurus secara maknawi, bukan secara hissi. Bukan kemudian ada jalan lurus kita bisa melihat jalan, tidak seperti itu. Tapi jalan lurus secara maknawi. Allah Subhanahu wa taala firman, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Para ulama tafsir menafsirkan jalan yang lurus ini bermacam-macam. Tapi tidak bertentangan, Pak, saling melengkapi. Nah, itu namanya perselisihan ikhtilafut tanawwu, perselisihan yang bermacam-macam tapi tidak bertentangan, malah saling menguatkan. Karena ikhtilaf itu ada ikhtilaf yang bertolak belakang dan ada yang malah saling menguatkan, berbeda tapi sebenarnya saling membenarkan. Di antara tafsiran jalan Allah yang lurus adalah Al-Quran. Jalan yang lurus Al-Quran. Kemudian tafsiran kedua adalah jalannya Rasulullah SAW. Yang ketiga jalannya para sahabat. Yang keempat Islam. Dan yang kelima adalah kebenaran. Nah, ini tidak bertentangan. Karena orang yang benar-benar mengikuti kebenaran berarti dia mengikuti Al-Quran, As-Sunnah, jalannya para sahabat, dan Islam. Ini Pak ya. Orang yang berpegang teguh kepada Al-Quran, As-Sunnah, kemudian jalannya para sahabat atau sunnahnya para sahabat, tuntunannya para sahabat, maka dia juga berarti mengikuti kebenaran. Jadi Al-Quran adalah jalan Allah yang lurus. Kita harus berjalan di atasnya. Maksudnya berpegang teguh pada Al-Quran itu, mengamalkan, membacanya, dan selalu mempelajarinya. Apa manfaatnya kalau kita berpegang teguh kepada Al-Quran yang maksudnya jalan yang lurus secara maknawi itu? Manfaatnya adalah diantaranya, manfaatnya sangat banyak Pak ya. Ya pasti kita akan bahagia di dunia dan akhirat. Di antaranya adalah di hari kiamat nanti. Di sana juga ada siratul mustaqim juga, jalan yang lurus, sirat juga. Dan itu dibentangkan di atas neraka jahanam. Jadi ada siratul mustaqim secara maknawi, yaitu Al-Quran. Kalau kita berpegang teguh padanya,
kita nanti di hari kiamat bisa melewati sirat itu dengan lancar, mudah. Nah, kalau di dunia seseorang itu tidak mengikuti jalan yang lurus ini, Al-Quran, di hari kiamat nanti ketika melewati sirat juga seperti itu, dia kesusahan. Jadi di hari kiamat itu ada yang melewati sirat itu seperti kilat, ada yang sekejap mata, ada yang seperti burung terbang, kuda berlari, seperti orang berlari, kemudian ada yang seperti berjalan, merangkak, dan yang lainnya. Kemudian ada pengait-pengaitnya. Dan jembatan di atas neraka jahanam itu lebih halus daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang gitu. Tapi bagi yang berpegang teguh kepada Al-Quran itu mudah tadi. Tapi yang tidak berpegang teguh, ya dikait-kait, atau ya dia langsung dimasukkan ke neraka. Ada yang dikait-kait, tergantung keimanannya. Ada yang dikait kemudian jatuh, ada yang dikait tapi tidak jatuh, terluka tapi selamat. bisa menuju ke surga gitu ya. Kemudian Al-Quran itu tanzilum mirabbil alamin, diturunkan oleh Rabb semesta alam. Ini menunjukkan Allah itu di atas, karena Al-Quran diturunkan. Yang namanya turun atau diturunkan itu dari atas ke bawah. Allah Subhanahu wa ta'ala firman, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Rabb semesta alam. Kemudian Al-Quran itu nazala bihir ruhul amin, dibawa turun atau disampaikan oleh Ruhul Amin. Ar-Ruh itu nama lain dari Malaikat Jibril. Jadi Malaikat Jibril punya nama lain yaitu Ar-Ruh. Kemudian Malaikat Jibril disifati dengan Al-Amin, terpercaya, amanah. Karena Malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran dari Allah itu dengan sempurna, tidak ditambahi, tidak dikurangi, amanah betul. Kemudian ala qalbi sayyidil mursalin bilisanin arabiyyin mubin. Al-Quran diturunkan melalui Malaikat Jibril tadi, disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW dengan bahasa Arab yang jelas. Jadi Al-Quran dengan bahasa Arab. Bahasa Arab itu bahasa yang paling bagus, paling fasih, paling sempurna. Dan bahasa Arab yang paling sempurna itu, yang paling fasih, masih ada yang lebih bagus lagi, yaitu bahasa Arab Quraisy. Bahasa Arab Quraisy. Insya Allah bacaan kita kepada Al-Quran itu bahasa Quraisy itu. Karena Al-Quran pada masa Rasulullah memang sudah ditulis, tapi masih terpecah-pecah ya, di pelepah kurma, di pohon, di batu dan lain sebagainya. Karena ayat masih turun terus, berangsur-angsur selama berapa tahun? 25 tahun ya. 23 tahun. Jadi para sahabat disuruh nulis ayat Al-Quran, ya terserah terpecah-pecah. Rasulullah juga memilih penulis wahyu tertentu. Ada berapa itu? Ada 5 kalau salah, 5 atau 6. Tapi tetap terpecah-pecah itu Pak. Khusus hadis tidak boleh ditulis dulu, khawatir tercampur.
Kemudian pada masa Abu Bakar Al-Quran dikumpulkan jadi satu di satu mushaf begitu, 30 juz. Dengan sarannya dari Umar bin Khattab, karena banyak dari penghafal Quran meninggal mati syahid ketika perang apa itu namanya, saya lupa Pak ya. Puluhan hafid meninggal. Khawatir Al-Quran hilang, maka disampaikan pada Abu Bakar. Abu Bakar awalnya tidak menerima, akhirnya menerima. Akhirnya dikumpulkan jadi satu. Tapi masih apa istilahnya? Masih dengan berbagai macam bahasa Arab. Bukan bahasa Arab Quraisy saja, bukan. Karena kabilah Arab itu banyak, ada kabilah Quraisy, Hawazan, Kinanah, Tamim, Asdi dan yang lainnya. Semuanya berbahasa Arab. Dan Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dengan 7 dialek bahasa Arab, 7 logat atau 7 dialek. Kemudian banyak orang yang ketika membaca Al-Quran itu di kaum muslimin di negeri sana, di daerah sana, berbeda-beda, tapi akhirnya saling menyalahkan, kok bacaanmu begini. Akhirnya Utsman menjadikan mushaf itu dengan satu model bacaannya Quraisy saja. Akhirnya Utsman menunjuk Zaid, salah satu penulis wahyu pada zaman Nabi, dan dipilih lagi 3 orang dari orang Quraisy untuk menulis Al-Quran kembali dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Nah, 3 orang yang bila Zaid ini berbeda dengan 3 orang Quraisy, maka Zaid diperintahkan oleh Utsman untuk mengikuti 3 orang Quraisy ini. Jadi tulis dengan bahasa Arab Quraisy gitu, ya, supaya bacaannya juga satu macam saja. Kemudian Al-Quran itu Allah Subhanahu wa taala firman, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Ini dalilnya Pak ya. Bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Rabb semesta alam yang dibawa turun oleh Ruhul Amin atau malaikat Jibril kepada hatimu Muhammad supaya engkau menjadi pemberi peringatan, dan Al-Quran itu dengan bahasa Arab yang jelas. Kemudian Al-Quran itu diturunkan oleh Allah dan bukan makhluk. Pembahasan tentang Al-Quran kalamullah itu bagian dari pembahasan sifat berbicara Pak ya, masih bagiannya. Pembahasan tentang kalamullah ini panjang, paling panjang, karena banyak yang mengingkari Allah punya sifat berbicara. Ada yang mengingkari dengan mentakwilnya gitu. Nah, mengingkari sifat Allah itu ya hukumnya memang bermacam-macam. Kalau mengingkari ayatnya, mengingkari murni, itu kekufuran. Kalau mengingkari itu dengan mentakwilnya, merubah maknanya pada makna yang lain, ya ini ada yang kefasikan, ada juga yang kekafiran. Kalau mentakwilnya itu masih masih nyambung dengan bahasa Arab, maknanya masih masuk bagiannya, maka ini kefasikan. Tapi kalau bertolak belakang dengan bahasa Arab, nah ini kekufuran, tingkatannya sama dengan mendustakan, mengingkari. Tapi yang mentakwil itu juga tidak boleh kita langsung memvonisnya kafir, karena ada syubhat dia mentakwil itu ya. Nah, tapi dijelaskan sejelas-jelasnya. Kalau dia tetap menolak terus, barulah dihukumi kafir.
Di antara perkataan Allah itu adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Dari dulu Rasulullah mengatakan Al-Quran kalamullah, para sahabat juga begitu, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Baru muncul kelompok namanya Jahmiyah. Nah, pendirinya namanya Jahm bin Safwan. Penyimpangannya banyak, diantaranya mereka mengingkari sifat-sifat Allah. Tentang Al-Quran mereka mengatakan Al-Quran itu makhluk. Nah, gitu Pak ya. Jahmiyah itu mengatakan Al-Quran itu makhluk. Kalaupun ada ayat Al-Quran itu dikatakan kalamullah, perkataan Allah. Nah, kalam itu disandarkan kepada Allah, dianggapnya sama dengan Baitullah, Naqatullah, gitu Pak. Baitun itu kan rumah, terus disandarkan kepada Allah. Berarti Ka'bah itu makhluk, begitu. Baitullah, Naqatullah, ontanya Allah, onta betinanya Allah. Mukjizatnya Nabi siapa? Nabi Soleh. Sehingga kalamullah juga begitu, perkataan Allah, makhluk berarti. Nah, ini batil. Bantahannya adalah yang pertama, itu menyelisihi ijma' salafus saleh. Para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in itu tidak pernah ada mengatakan Al-Quran makhluk. Mereka mengatakan Al-Quran kalamullah. Allah mengatakan Al-Quran kalamullah, ya mereka tidak memaknai pada makna yang lain. Mereka juga tidak bertanya kepada Rasulullah, kalamullah itu maksudnya apa? Kalamullah itu apa makhluk? Tidak pernah ada pertanyaan begitu. Berarti mereka memaknai secara zahir. Al-Quran itu ya kalamullah. Kemudian selain menyelisihi ijma' salafus saleh, yang kedua adalah menyelisihi akal. Menyelisihi akal yang sehat, tidak masuk akal maksudnya. Karena apa? Karena yang namanya perkataan itu adalah sifat bagi yang berkata. Perkataan itu adalah sifat bagi yang berbicara, gitu ya. Bukan sesuatu yang berdiri sendiri, yang terpisah dari yang berbicara. Allah berbicara, berarti berbicara itu sifatnya Allah, bukan sesuatu yang terpisah dari Allah, berdiri sendiri, tidak. Berbicara itu bagiannya dari Allah. Berarti kalamullah, berarti Al-Quran itu adalah sifatnya Allah, bukan makhluk. Manusia berbicara, berbicaranya itu bagian dari sifatnya manusia itu, bukan sesuatu yang berdiri sendiri terpisah dari manusianya, itu tidak. Jadi berbicaranya manusia itu adalah sifatnya manusia itu, cuma bedanya itu makhluk, gitu Pak ya. Manusia berbicara dan berbicaranya itu sifatnya manusia, tapi berbicaranya manusia itu adalah makhluk. Kenapa? Karena manusianya makhluk, gitu. Manusia makhluk, berarti apa saja yang muncul dari manusia, walaupun itu bagian dia, tetap makhluk, gitu. Kalau Allah tidak, Allah kan bukan makhluk. Berarti berbicara sifatnya Allah dan bukan makhluk, gitu ya. Kemudian yang ketiga bantahannya adalah bahwasanya Nabi Musa alaihissalam telah mendengar Allah berbicara kepadanya, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku, maka sembahlah aku saja. Nah, masa yang berbicara begitu itu selain Allah? Masa yang berbicara seperti itu makhluk? Kan tidak mungkin, oh ya.
Tidak mungkin malaikat Jibril mengatakan sesungguhnya aku adalah Allah. Tidak ada Tuhan tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali aku. Maka sembahlah aku. Masa malaikat Jibril berkata begitu? Masa Nabi Muhammad mengatakan seperti itu? Jadi yang berbicara seperti itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Jibril itu hanya menyampaikan, Nabi Muhammad juga hanya menyampaikan. Karena memang yang namanya perkataan itu, Pak, perkataan itu disandarkan kepada yang pertama kali memulai, disandarkan kepada yang pertama kali memulai atau menyampaikannya gitu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu yang pertama kali mengatakannya adalah Allah, ya. Maka walaupun malaikat Jibril, walaupun kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, itu bukan ucapan saya itu. Itu ucapannya Allah, perkataannya Allah. Karena Allah yang pertama mengatakannya, saya hanya menyampaikan. Gitu. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu harus dengan niat. Walaupun saya mengatakan begitu, itu bukan perkataan saya, itu perkataan Rasulullah. Karena Rasulullah yang pertama mengatakannya gitu. Bagaimana kalau seperti hadis qudsi gitu, ya? Hadis qudsi itu perkataannya Allah atau perkataannya Rasulullah. Nah, itu bisa dikatakan perkataannya Allah secara makna. Dirinci seperti itu. Perkataannya Allah secara makna. Hadis qudsi juga perkataannya Rasulullah, tapi perkataannya Rasulullah secara lafadz saja. Kemudian ada lagi kelompok menyimpang namanya Asy'ariyah, yang sebenarnya mereka bukan Asy'ariyah, bukan pengikut Abul Hasan Asy'ari, tapi pengikut Kullabiyah, pengikut Muhammad Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Pendiri kelompok Kullabiyah. Mereka mengatakan apa? Al-Quran memang kalamullah. Kalau secara zahir memang mereka mengatakan Al-Quran itu kalamullah, perkataan Allah. Tapi ketika mereka merinci, baru terlihat kesesatannya. Kalau kepada orang-orang awam mereka Al-Quran kalamullah, Al-Quran kalamullah. Tapi ketika di kajian yang memperinci, ternyata kalamullah itu maksudnya kalam nafsi. Al-Quran kalamullah itu maksudnya perkataan Allah secara batin saja. Nah, jadi menurut orang-orang Kullabiyah atau Asy'ariyah ini, Allah itu, ini ada 3 pendapat, Pak. Pembesar atau pentolannya Asy'ariyah ini, Kullabiyah ini, mereka sendiri dalam masalah yang prinsip saja ada 3 pendapat yang berbeda. Tapi sebenarnya mereka itu mirip-mirip dengan Jahmiyah. Al-Quran itu makhluk. Karena mereka mengatakan Allah itu berbicara hanya dalam batin, dalam hati. Itu yang pertama, Pak, ya. Lalu Allah menciptakan huruf-huruf dan suara. Jadi Allah tidak berbicara,
berbicara dalam batin, lalu Allah menciptakan huruf dan suara menurut mereka. Lalu malaikat Jibril mendengarkan. Terus malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad menyampaikan kepada umat. Berarti Al-Quran berarti makhluk itu ya. Karena tadi diciptakan huruf-huruf dan suara tadi. Pendapat kedua, mereka mengatakan Allah berbicara dalam batin, tidak ada suara, tidak ada huruf. Berarti intinya dirahasiakan dalam batin itu, Pak. Lalu malaikat Jibril memahami. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad dengan bahasa Arab dari ungkapannya malaikat Jibril. Ungkapannya malaikat Jibril sendiri berarti makhluk berarti, Pak. Karena perkataan malaikat Jibril makhluk begitu. Lalu disampaikan kepada Nabi Muhammad menyampaikan kepada umat. Nah, pendapat mereka yang ketiga, Allah berbicara dalam batin, malaikat Jibril memahami, lalu malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad dengan ungkapan malaikat Jibril, lalu Nabi Muhammad menyampaikan kepada umat dengan ungkapan beliau sendiri yang berbeda dengan ungkapan malaikat Jibril. Mirip-mirip. Berarti intinya Asy'ariyah atau Kulabiyah itu ya sama dengan Jahmiyah dan Mu'tazilah. Intinya Al-Quran itu ya makhluk juga berarti. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian Al-Quran itu minhu bada'a wa ilaihi ya'ud, berawal darinya dan kembali kepadanya. Berawal darinya itu tadi saya sampaikan, Pak, ya. Al-Quran dari Allah yang pertama memang. Murni dari Allah, bukan dari malaikat Jibril. Malaikat Jibril hanya menyampaikan. Kemudian akan kembali kepadanya. Ini maksudnya di akhir zaman nanti, sebelum hari kiamat. Al-Quran itu benar-benar tidak ada sedikit pun di bumi ini, tidak ada. Tidak ada dalam hati-hati manusia, tidak ada di mushaf-mushaf, tidak ada lagi. Jadi di akhir zaman tidak ada satupun yang hafal Al-Quran atau hafal satu ayat, tidak ada. Benar-benar bersih. Kemudian tidak ada mushaf-mushaf itu juga tidak ada. Nah, kalau sekarang alhamdulillah masih ada yang hafal berapa surat, alhamdulillah masih ada. Mushaf-mushaf juga masih banyak, Pak. Walaupun ada yang membacanya, ada juga yang tidak. Nah, di akhir zaman nanti tidak ada. Al-Quran semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Al-Quran itu ada surat-surat. Ada surat Al-Fatihah, Al-Baqarah, An-Nas, Al-Ikhlas. Kemudian Al-Quran itu muhkamat, ayat-ayatnya muhkamat, bayyinat. Muhkamat itu ada dua arti, ada dua makna. Makna yang pertama adalah maknanya jelas, ayat-ayat yang maknanya jelas, gitu Pak. Makna yang kedua adalah al-mutqanat. Ayat-ayat Al-Quran itu kokoh, tidak ada kesalahan atau kekurangan atau kebatilan atau kontradiksi antara ayat yang satu dengan yang lain, tidak ada. Jadi Al-Quran itu benar-benar kokoh, dijaga dari kesalahan dan bertentangan satu sama lain. Kalau kita melihat sepertinya ada yang bertentangan, ya, itu bukan Al-Quran yang salah, Pak. Kitanya yang memang belum bisa memahami. Kemudian Al-Quran itu ada huruf-huruf dan kalimat-kalimat.
ada alhamdulillah, alif, lam, ha, mim. Karena memang ada beberapa kelompok menyimpang itu Al-Quran itu, Allah berbicara Al-Quran itu hanya maknanya saja disampaikan kepada malaikat Jibril, terus disampaikan kepada Nabi Muhammad. Tidak ada huruf-hurufnya, ada yang seperti itu. Ada juga yang berpemahaman Al-Quran itu huruf-huruf dan kalimat-kalimat, tapi nggak ada maknanya. Ada kelompok yang seperti itu. Kalau huruf-huruf tidak ada maknanya itu gimana? Berarti ya seperti ba, jim, dal misalnya seperti itu. Berikutnya man qara'ahu fa'arabahu falahu bikulli harfin hasanah lahu awwalun wa akhirun. Tadi bantahannya sudah atau belum, Pak? Orang-orang Asy'ariyah tadi belum ada bantahannya ya? Oh ya, bantahannya yang pertama adalah menyelisih ijma' salaf juga. Karena para salaf mengatakan Al-Quran kalamullah itu semuanya huruf-huruf dan maknanya, suaranya Allah benar-benar berbicara, bukan berbicara dalam batin. Yang kedua, menyelisihi dalil-dalil yang sahih. Karena dalil-dalil yang ada dalam Al-Quran menunjukkan perkataan Allah itu didengar. Malaikat Jibril mendengar, Allah berbicara itu malaikat Jibril mendengar. Bukan tidak ada suaranya, tapi ada suaranya didengar. Allah berbicara kepada Rasulullah ketika Isra Mi'raj mewajibkan salat, itu Rasulullah mendengar. Kemudian Allah berbicara kepada Nabi Musa di Bukit Tursina. Nabi Musa mendengar langsung, ada suaranya. Bukan di batin, bukan. Kemudian bantahan yang ketiga, perkataan orang-orang Asy'ariyah yang mengatakan Allah berbicara dalam batin saja, yaitu menyelisihi keumuman atau kebiasaan, menyelisihi keumuman yang sudah dikenal oleh manusia. Karena apa? Karena perkataan yang sudah dikenal oleh kita, namanya perkataan yang sudah dikenal secara umum, Pak, ya, itu adalah yang diucapkan, bukan yang dirahasiakan dalam hati, dalam batin, bukan yang di batin. Namanya perkataan itu diucapkan, bukan yang di batin. Nambah lagi, Pak, ya. Berikutnya, man qara'ahu fa'arabahu falahu bikulli harfin asyru hasanat. Siapa yang membacanya dan dengan i'rab, maka dia mendapatkan setiap satu huruf 10 kebaikan. Jadi siapa yang baca Al-Quran dengan i'rab, maksudnya sesuai tajwidnya benar, makharijul hurufnya benar, maka dia mendapatkan per hurufnya 10 kebaikan. Berarti yang bacanya salah-salah tidak mendapatkan keutamaan ini, gitu ya. Tapi dia tetap mendapatkan pahala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang lain, al-mahiru bil Quran ma'as-safratil kiramil bararah walladzi yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi wa huwa 'ali syakkun lahu ajran. Orang yang pandai membaca Al-Quran, maka dia bersama para malaikat yang mulia dan berbakti.
Sedangkan yang membaca Al-Quran dan terbata-bata dan dia kesusahan, maka dia mendapatkan 2 pahala. Jadi orang yang mahir dia akan bersama para malaikat dan mendapatkan keutamaan per hurufnya 10 kebaikan. Berikutnya lahu awalun wa akhirun wa jazaa'un wa ba'adun. Al-Quran itu ada awalnya, ada akhirnya, ada juz-juznya. Ada Al-Fatihah, kemudian ada sampai An-Nas, ada juz 1, juz 2, gitu ya. Matluun bil alsinah, mahfudun fis sudur, masmu'un bil adhan, maktubun fil masahif. Dibaca oleh lisan-lisan, dijaga dalam dada-dada, dalam hati, didengar oleh telinga-telinga, ditulis di dalam mushaf-mushaf. Fihi muhkamun wa mutasyabihun wa nasikhun wa mansukh wa khasun wa 'amun wa amrun wa nahyun. La ya'tihi al-batilu min baini yadayhi wa la min khalfihi, tanzilun min hakimin hamid. Sampai sini Pak insyaallah. Di dalamnya ada ayat yang muhkam, mutasyabih, nasikh, mansukh, khusus dan umum, ada perintah dan larangan. Allah berfirman, tidak ada kebatilan di dalamnya, baik dari depan atau dari belakang, yang diturunkan oleh Rabb yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Jadi Al-Quran dibaca oleh lisan, insyaallah paham ya. Kemudian dijaga dalam dada, maksudnya dihafal sehingga hafal dalam hati. Ada yang hafal 30, ada yang 5 misalnya, ada yang beberapa surat. Kemudian didengar oleh telinga-telinga. Ada yang baca Al-Quran atau nyetel murattal didengar. Kemudian ditulis di mushaf-mushaf. Maka yang ditulis di mushaf-mushaf itu, yang kita pakai itu, yang ditulis di mushaf itu adalah Al-Quran, kalamullah itu ya. Yang ditulis adalah kalamullah, yang dibaca adalah kalamullah, yang dihafal adalah kalamullah, yang didengar juga kalamullah. Jadi Al-Quran itu kalamullah dari sisi manapun, baik dibaca, didengar, dihafal ataupun ditulis. Maka seseorang yang membaca Al-Quran, seseorang yang membaca, yang dia baca itu Al-Quran, tapi suaranya adalah suara orang yang baca, suaranya makhluk, tapi yang dibaca adalah Al-Quran kalamullah, gitu ya. Begitu pula yang ditulis kalamullah, tapi kertasnya, tintanya, penanya, kemudian menulisnya, perbuatan menulisnya ini adalah makhluk, nah, gitu. Tapi yang ditulis kalamullah. Kalau untuk perincian begitu. Kemudian ada ayat yang muhkam, tadi saya sampaikan muhkam, ada yang mutasyabih. Mutasyabih juga ada 2 makna. Makna yang pertama, maknanya samar-samar, tidak jelas. Tapi kewajiban kita adalah mengembalikan ayat yang muhkam kepada yang ayat yang mutasyabih kepada yang muhkam supaya maknanya jelas. Kemudian mutasyabih maknanya juga adalah mirip-mirip, karena ayat Al-Quran banyak yang mirip-mirip. Kemudian ada nasih, ada mansukh, ada yang menghapus, ada yang dihapus. Apa manfaatnya? Manfaatnya adalah diantaranya untuk memberikan hukum yang sesuai bagi hamba, yang cocok ini ya, begitu ya. Kemudian tujuan berikutnya adalah untuk menguji hamba ini tetap beriman apa tidak, menerima apa tidak dengan perubahan ini. Kayak dulu sholat menghadap Baitul Maqdis, lalu dihapus, ganti sholatnya menghadap ke Ka'bah ya.
Akhirnya banyak yang murtad. Ada juga yang beriman. Kemudian ayat dalam surah Al-Baqarah itu, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya masa iddahnya 1 tahun, kemudian dihapus diganti dengan ayat masa iddahnya 4 bulan 10 hari. 4 bulan 10 hari. Kemudian ada ayat yang khusus, ada yang umum, ada perintah dan larangan. Perintah untuk mentauhidkan Allah, perintah salat, zakat, larangan berbuat syirik, larangan memakan harta anak yatim, larangan membunuh dan lain sebagainya. Nah, kajiannya sampai sini mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.